Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu metode pengukuran budaya. Metode pengukuran budaya. Sebelumnya, pengertian budaya organisasi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian budaya organisasi yang berbeda-beda menurut Gilman, Sexton, dan Serpa tahun 1986. Falsafah ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap, dan norma yang dimiliki bersama dan mengikat suatu masyarakat adalah pengertian budaya organisasi menurut Gilman, Sexton, dan Serpa. Sedangkan menurut Eliot adalah cara berpikir dalam melakukan sesuatu yang mentradisi yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota harus mempelajari atau paling tidak menerimanya sebagian agar mereka diterima sebagai bagian organisasi. Budaya organisasi tidak dapat dikelola jika tidak dapat diukur. Tanpa pengukuran yang reliabel terhadap aspek-aspek penting budaya organisasi, pernyataan akan pentingnya hal tersebut hanya akan menjadi sebuah pemikiran dan program perubahan yang ada dan kurang terfokus dan sulit untuk dievaluasi. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengembangkan instrumen untuk mengukur budaya organisasi. Instrumen tersebut berbeda-beda karena para peneliti memiliki definisi yang berbeda tentang budaya organisasi. Terdapat beberapa penelitian tentang budaya organisasi yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam meneliti fenomena budaya. Ada beberapa instrumen yang digunakan oleh beberapa peneliti-peneliti lain untuk mengukur budaya organisasi. Di antaranya adalah yang pertama Cultural Value Scale (CVS) atau CVS Scale, yang kedua Organizational Culture Profile atau OCP, yang ketiga Denison Organizational Culture Survey atau DOCS. Pengertian Cultural Value Scale dikembangkan oleh Yu, Dontu, dan Lenartowicz tahun 2011. Skala ini berjumlah 26 item yang terdiri dari 5 dimensi. Nilai-nilai budaya individu yang merujuk pada 5 dimensi budaya Hofstede, yaitu jarak kekuasaan power distance, penghindaran ketidakpastian, uncertainty, avoidance, individualisme versus kolektivisme, individualisme versus kolektivisme, maskulin versus feminim, masculinity versus femininity, orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek, long term versus short term orientation, keandalan dan validitas CVS Scale telah diuji dengan menggunakan Cronbachh dan CFA. Organizational Culture Profile atau OCP. Skala ini dikembangkan oleh O'Reilly, Chapman, Caldwell tahun 1991, terdiri dari 54 item yang membandingkan beberapa pendekatan dengan metode His-Sort untuk kuantitatif dengan penilaian semi-idiografik terhadap budaya organisasi. OCP berdasarkan dimensi budaya organisasi oleh O'Reilly et al. Tahun 1991, yaitu dimensi inovasi dan pengambilan risiko, perhatikan pada detail, orientasi pada hasil, keagresifan, dan daya saing, dukungan, penekanan pada growth and reward, kolaboratif dan berorientasi pada tim dan ketegasan. Denison Organizational Culture Survey atau DOCS. Skala ini dikembangkan oleh Denison tahun 2006, terdiri dari 60 item yang meliputi dimensi keterlibatan, konsistensi, kemampuan beradaptasi, dan misi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner Denison Organizational Culture Survey atau DOCS yang diadaptasi dari penelitian Fay dan Denison tahun 2003 yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu keterlibatan, konsistensi, kemampuan beradaptasi, dan misi. Fay dan Denison tahun 2003 menyederhanakan item DOCS menjadi 36 item, terdiri dari 4 dimensi, masing-masing dimensi terdiri dari 3 indikator dengan masing-masing memiliki 3 item. Mengukur budaya organisasi dengan menggunakan metode Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI digunakan untuk mengukur budaya organisasi yang dominan dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan A memiliki tipe budaya market dan memiliki karakteristik yang responsif pada indikator yang berhubungan dengan orientasi eksternal. Mengukur budaya organisasi dengan mengetahui unsur-unsurnya, kemudian menggunakan metode tertentu. Yang pertama, unsur intensitas, unsur kejelasan, unsur penyebarluasan, yang keempat unsur kohesi, kelima unsur komitmen, yang keenam unsur ritual, yang ketujuh unsur jaringan budaya, dan yang kedelapan unsur kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.